Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman, anak nu Meyo Khadim. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan dalam bahasa Arab, nanti saya akan bacakan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya lantunkan ke dalam bilughah al-arabiyah, dalam bahasa Arab. Nanti Bapak Ibu akan saya terjemahkan juga, supaya Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa tahu makna yang saya bacakan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sehingga tidak ada kesan bahwa hanya sekedar baca tapi tidak tahu isi, hanya sekedar baca tapi tidak tahu makna, hanya sekedar baca tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom, shalom, shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom alaihim, Hafinu shalom, shalom, shalom alaikum. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya membawa berita sejahtera, berita kabar baik, berita shalom, berita damai yang turun langsung dari Elohim, yang turun langsung dari Tuhan. Bapak Ibu, langsung saja saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Begini bunyinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. مزمور لداود الرب راعي فلا يعوذني شيء في مراء هذري يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهدني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لأنك أنت معي عصاك وعكاذك هما يعذيانني ترتب قدمي ماعدة تجاه مضايقيا مسحت بالدهن الرأس كعسي ربي إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي
wa askunu fi baitir rabbi ila mada ayyam. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bunyinya begini. Artinya begini, bunyinya sudah saya bacakan. Sekarang saya bacakan arti ke dalam bilughah Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, atau Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Bapak Ibu, Tuhan yang menjadi gembala kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga hidup kita. Masa kita dibiarkan oleh Tuhan kekurangan? Kalau Tuhan yang menjadi gembala bagi saudara dan saya, kalau Tuhan yang menjadi yang memelihara saudara dan saya, apa Tuhan juga menjamin hidup saudara dan saya? Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saudara dan saya mengizinkan Tuhan pelihara, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Sehingga kita tidak pernah kekurangan. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan A, apakah kita melakukan A? Atau justru kita melakukan B? Kalau A yang Tuhan lakukan, lalu B yang kita lakukan, kita tidak mematuhi perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, maka otomatis Tuhan belum menjadi gembala bagi saudara dan saya. Tuhan belum menjadi penjaga saudara dan saya. Tuhan bukan pemelihara saudara dan saya. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dirawat baik-baik oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bandel atau tidak? Apakah kita tetap dalam koridornya Tuhan atau tidak? Sehingga tergenapi Mazmur 23 ayat 1. Ayat 2 bunyinya, Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika Tuhan menjadi gembala saudara dan saya, Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia membawa kita kepada kemuliaan dan kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Dia membimbing kita ke air yang tenang, sejuk, adem, aman, tentram. Tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara, dan juga tidak ada demo-demo. Kalau Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengiring kita, Tuhan yang membimbing kita, maka kita akan sampai ke tempat yang begitu sejuk, ke tempat yang begitu damai, ke tempat yang begitu adem. Kenapa? Raja Shalom yang membawa kita, Dia yang membimbing kita. Maka kita melihat Bapak Ibu, apabila ada anak Tuhan, orang Kristen yang sudah meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristus, tidak ada lagi pembimbing orang tersebut, maka kata-kata yang keluar daripada orang itu adalah kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata hinaan. Bahkan mereka berani berbohong di tempat-tempat ibadah. Di saat mereka pidato, di saat mereka khotbah, di saat mereka ceramah, mereka berani berbohong. Kenapa? Karena yang membimbing mereka bukan lagi Tuhan. Roh Kudus sudah tidak ada lagi sama mereka. Maka mereka menjadi keledai liar, Bapak Ibu. Dan tugas saudara dan saya untuk mendoakan orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan yang benar. Haleluya Bapak Ibu. Saya membaca ayat yang ketiga. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Bapak Ibu, Dia menyegarkan kita ketika kita berada di dalam koridornya Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Dia menyegarkan saudara dan saya karena kita berada di jalan yang benar, jalan yang sudah dituntun oleh Tuhan. Dia yang membimbing kita, maka kita berada di jalan yang benar. Saudara, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Jangan gelisahkan hatimu ketika kita berada di jalan yang benar. Tuhan yang menjamin saudara dan saya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya,
karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Bapak Ibu, orang-orang percaya itulah orang yang selalu ada cacian, ada makian, ada hinaan. Selalu ada orang yang mewanti-wanti kita. Selalu ada orang yang ingin membinasakan kita. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menjaga kita, apa yang harus kita takut? Immanuel, Elohim itu ada di dalam saudara dan saya. Maka apa yang kita takutkan? Dalam Injil dikatakan, aku menyertai engkau sampai berkesudahan zaman. Yesus menyertai kita sampai berkesudahan zaman. Maka jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Di tengah-tengah COVID sekalipun Bapak Ibu, bila kita bergantung mutlak pada Tuhan, ada di dalam koridornya Tuhan, COVID tidak akan menimpa saudara dan saya. Sekalipun menimpa, saudara akan terus dibuat sehat. COVID itu akan membuat saudara tambah hari tambah dekat dengan Tuhan. Dan maut tidak akan bisa menjamah saudara. Bapak Ibu ingat bagaimana ada seorang raja, Raja Hizkia, yang sudah ditetapkan mati oleh Tuhan. Lalu Raja Hizkia itu berdoa sungguh-sungguh, dan akhirnya Tuhan perintahkan lewat Nabi Yesaya, dan akhirnya Bapak Ibu, Raja Hizkia ditambahkan umurnya oleh Tuhan 15 tahun lagi. Kenapa? Karena dia benar-benar mengharapkan belas kasihan Tuhan. Itu juga akan terjadi pada saudara dan saya. Cuma yang menjadi pertanyaannya, seberapakah kita bergantung pada Tuhan? Apakah 2%, 10%, 5%, 90%, 99%? Tuhan ingin saudara dan saya adalah menyerahkan hati sepenuhnya kepada Dia. Bergantung mutlak kepada Dia, Bapak Ibu. Dan ingat, Mazmur 23 ayat 1, Dia gembala kita. Kita tidak akan kekurangan. Ayat yang kelima, Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku, dengan minyak pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam bait Tuhan, dalam bait Yahweh sepanjang masa. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Sesungguhnya kebaikan, kemurahan, sesungguhnya kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara dan saya. Sampai berkesudahan zaman, sampai akhir hidup kita, seumur hidup kita. Seumur hidup saudara dan saya, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti saudara. Artinya saudara akan ada damai sejahtera dan sukacita ketika saudara berada di dalam koridornya Tuhan dan saudara dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Itu Bapak Ibu. Tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Dan tangan kasih Tuhan itu membimbing saudara dan saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan, saya bagikan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, memberkati saudara dan saya. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Terhindar dari segala masalah, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat kepada saudara. Saudara akan terus dibuat oleh Tuhan berhasil, akan terus naik, tidak pernah turun, dan menjadi kepala bukan ekor. Ketika saudara berada di dalam koridor Tuhan dan saudara dipimpin oleh Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara jatuh. Terima kasih. Shalom alaikum bishem Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.